Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang array, yang mana nantinya kita bisa menginputkan data menggunakan sistem array yang ada di Visual Basic.net. Nah, sebelum kita masuk ke array nantinya, tentunya kita akan lebih mengenal dulu apa itu array dan kegunaannya di dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, array sendiri itu adalah sebuah data, ya, sekumpulan data yang bertipe sama, yang nantinya data-data ini ya akan disimpan dalam sebuah variabel, ya, yang secara terstruktur itu memiliki variabel yang sama. Maksudnya adalah array ini adalah sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama, ya, tipe yang sama dan disusun secara terstruktur, dan biasanya nanti susunannya itu diurutkan berdasarkan indeks. Nah, sementara indeksnya itu adalah urutan posisi elemen yang nanti urutannya itu dimulai dari 0, ya, dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk jenis array sendiri itu nanti dibagi menjadi dua, ada array satu dimensi dan array multidimensi. Nah, di video kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang array satu dimensi terlebih dahulu. Nah, untuk array satu dimensi yaitu suatu array, ya, yang memiliki nilai dan ukurannya itu sudah kita tentukan dari awal. Misalnya kita ingin arraynya itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah punya nilai nih terlebih dahulu. Jadi nanti ketika kita menginputkan di program atau mendeklarasikan suatu variabel, kita akan menyesuaikan dengan nilai yang kita inputkan tadi. Nah, itu adalah array satu dimensi. Nah, sedangkan apa bedanya dengan array multidimensi? Ya, namanya saja multidimensi, berarti nanti arraynya itu bisa banyak gitu, ya. Arraynya itu bisa lebih, variabelnya itu bisa lebih dari satu, bisa lebih dari dua, dan bahkan nanti ketika pengurutan dalam sebuah indeks, artinya baris indeksnya itu bisa lebih banyak gitu, ya, bisa lebih banyak dari array satu dimensi. Nah, nantinya di dalam video ini kita akan coba membuat satu program, ya, menggunakan metode array satu dimensi. Nah, biasanya untuk penggunaan array satu dimensi sendiri, dalam penulisan sintaknya itu bisa dilihat seperti di layar. Nah, di sini adalah bentuknya, ada dim, ya, deklarasi variabel seperti biasa, dim array. Lalu kita sebutkan indeksnya, baru kita tuliskan tipe datanya apa. Nah, contoh di sini ada dim, deklarasi dim, lalu array 2, baru tipe datanya kita string, yang kita tuliskan string. Nah, di sini karena kita sudah buatkan dari awal indeksnya 2, ya, maka di sininya arraynya harus jumlahnya 2. Nah, untuk indeks sendiri itu memang dihitung dari 0, ya. Jadi makanya kita nanti di sini kita buatkan arraynya itu, untuk indeks arraynya itu mulainya dari 0. Nah, di sini, ya, nanti kita akan menggunakan toolbox, ya. Di sini adalah penggunaan, contohnya adalah toolbox penggunaan text box untuk mendeklarasikan name, ya. Nah, untuk array satunya itu deklarasi nama, dan array 2-nya itu adalah program studi. Nah, ini adalah bentuk umum dari array satu dimensi, ya, penulisan deklarasinya. Nah, sedangkan di sebelahnya itu teman-teman bisa lihat perbedaannya dengan array multidimensi. Nah, untuk array multidimensi, untuk deklarasi dimnya, ya, di sini bisa terlihat bahwasanya indeksnya itu kita bisa banyak gitu, ya, bisa lebih dari satu, bahkan lebih dari 3 gitu, ya, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, untuk penulisannya
inputnya. Tombol tambah ini nanti kita gunakan untuk menginput, dan nantinya datanya itu masuk ke dalam sebuah list view-nya gitu ya. Jadi kita menggunakan tabel dalam bentuk list view. Oke, kita coba desain seperti yang digambar tadi ya. Oke, kita di sini butuh ya, kita kecilkan dulu ya, kita sesuaikan dulu, gak usah terlalu besar dan gak usah terlalu kecil. Oke, kita masuk ke menu toolbox, kita butuh label ya, label kita copy paste saja supaya lebih cepat. Oke, kita sudah punya 3 label. Lalu yang berikutnya kita butuh text box ya, kita butuh text box. Kita memerlukan 3 text box di sini. Oke, yang pertama ini text box 1 diurutkan supaya nanti biar nggak bingung ya. Untuk text box 1 pasangannya adalah label 1, untuk text box 2 label 2, dan text box 3 itu label 3. Sesuaikan saja dengan urutannya. Oke, untuk label 1 ya kita beri nama dulu di bagian properties sebelah kanan. Teksnya itu kita beri nama name ya. Di sini kita coba membuat program untuk menginputkan data mahasiswa. Untuk label 2 kita masukkan nama ya. Nama, sedangkan untuk label 3 kita buatkan prodi teman-teman ya. Prodi. Oke, program studinya ya. Nah, kita sudah ada 3 text box dan 3 label ya. Nantinya text box ini kita gunakan untuk proses input datanya. Lalu kita butuh 1 button ya, yang nantinya button ini kita gunakan untuk proses simpan datanya ya. Untuk di bagian teksnya, button satunya kita berikan nama simpan ya. Oke, lalu setelah itu kita butuh 1 komponen toolbox lagi ya, dengan nama list view ya. Kita cari di sini, kita cari list view ya teman-teman. Kita cari list view, di mana dia, kita cari list view. List view, oke, yang ini ya, kita pilih list view, kita drag saja di formnya, kita besarkan sesuai segini saja. Oke ya, kita sudah lengkap toolboxnya. Kita tinggal masuk nanti di pecodingan ya, codingnya teman-teman. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke coding, jangan lupa kita simpan ya, klik file, save all. Di sini kita bikin folder baru saja. Saya buatnya di data D. Kita buat kita simpan di data E. Kita buat folder baru, namanya adalah program array ya, array 1 dimensi. Oke, di programnya kita simpan dalam folder ini, kita select folder, lalu kita save ya. Oke, sudah kita simpan. Nah, sekarang kita masuk ke proses pengkodean ya. Untuk yang pertama ya, kita akan buat deklarasi dulu ya. Deklarasinya ini kita masukkan di form sini ya. Pada form sini kita bisa klik 2 kali ya. Di form yang warna abu-abu ini kita klik 2 kali. Nanti kita masuk ke dalam public ya. Public class form 1, artinya kita sedang berada di dalam form 1. Ya, nantinya form ini kita gunakan ya, kita load ya. Ketika ada program dijalankan kita load dulu. Nah, makanya di dalam
form 1 loop nanti kita butuh pendeklarasian ya, pendeklarasian variabel arraynya nanti. Oke, yang pertama kita panggil dulu ya, kita panggil dulu list view-nya ya. Kita panggil dulu ya, list view ya, tadi kita sudah ada, lalu kita buatkan view ya. Kita panggil view sebentar, list view 1 ya, karena kita tadi sudah punya satu list view, baru kita view. Nah, kalau sudah kita panggil view sama dengan view, lalu details ya, view oke. Titik, oh nggak bisa ya, ini kita hapus saja view, baru kita masukkan details. Oke, lalu kita panggil lagi list view-nya seperti biasa, kita masukkan ya, artinya nanti datanya itu masuk ke dalam kolomnya list view. Lalu di sini kita panggil kolom, lalu add ya, tambahkan data. Kita di sini masukkan data tadi, data recordnya tadi. Yang pertama adalah nim ya teman-teman, nim, kita kasih titik 2 nim. Oke, lalu yang kedua kita masukkan list view-nya, kolom, add lagi, baru kita ketik 2, kita beri nama ya sesuai dengan di design form tadi. Kita panggil lagi seperti biasa, list view, kolom, oke, add ya untuk nomor data berikutnya kita isi prodi program studi ya, prodi. Oke, nah agar nanti tidak terlalu kecil, tidak terlalu ini ya, pada saat data diinputkan kita butuh sebuah ukuran kolomnya. Kita buat saja di sini 115 ya, lalu di sininya kita atur 110. Oke, lalu berikutnya kita mulai datanya itu kan di sini ya. Oke, nah kita kan mulai datanya kan di nim 1 ya, di textbox 1, berarti nanti setiap data yang kita inputkan ke dalam list view ini akan bertambah sesuai dengan jumlah yang kita inputkan. Makanya nanti di sini kita butuh satu deklarasi textbox-nya ya. Berarti nanti kita di sini butuh textbox 1 ya, titik teks sama dengan 1. Lalu kita bikin textbox 2 ya. Untuk berikutnya textbox 2 titik set fokus ya, titik set fokus. Set fokus ini kegunaannya adalah ketika teman-teman nanti sudah selesai menginputkan data, maka kursornya itu akan berubah atau otomatis ke textbox nama gitu ya. Baru kita buat fokus saja titik 2. Oke. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum ya teman-teman ya, karena kita masih mendeklarasikan textbox ya, toolbox yang ada di dalam tadi sesuai yang kita desain.
Nah, kita butuh satu lagi pendeklarasiannya itu di atas sini ya, untuk yang bagian list view-nya ya, bagian list view-nya. Lalu kita masukkan grid lines, artinya nanti datanya itu kan masuk ke dalam gridnya, garis-garis yang ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini garis-garis yang ada di sini, makanya kita di sini kita masukkan grid line, datanya akan masuk ke dalam tabel itu, lalu kita bikin true ya. Oke. Nah, di sini kita sudah mendeklarasikan toolbox yang ada di depan. Nah, langkah selanjutnya kita akan masukkan coding ya di dalam tombol simpan ya. Artinya nanti ketika kita sudah deklarasikan teksnya ini, tiga-tiganya kita harus menginputkan datanya melalui tombol simpan. Kita klik saja 2 kali tombol simpan. Nah, di sini sudah ada ya tuh deklarasinya button 1 klik, artinya kita sudah berada di button ya. Ketika kondisinya buttonnya diklik, kondisinya apa gitu. Baik. Lalu di sini kita akan buat ya sesuai tadi yang di sini yang deklarasi arraynya yang 1 dimensi. Kita menggunakan dim. Kita buat di sini dim ya teman-teman. Kita buat array. Kita cukup butuh 2 data ya, sesuai dengan yang di sini saja ya. Kita butuh 2 data untuk arraynya, berarti tipe datanya adalah string ya teman-teman, string. Untuk array yang pertama, datanya itu dimulai dari angka 0. Lalu kita deklarasikan teksnya, karena teks pertama itu menggunakan nim, maka kita gunakan textbox titik 1 ya di sini. Oke, teks 1 kita deklarasikan textbox-nya, berarti textbox 1 ya, textbox 1 titik teks. Jadi kita harus tahu dulu nih ya posisi textbox-nya itu ada di mana gitu, jangan sampai salah nanti. Baru array lagi untuk data kedua. Untuk data kedua 1 ya, 1 kita deklarasikan textbox 2 titik teks. Data yang kedua ya, data yang kedua kita deklarasikan textbox titik 3 ya, titik teks. Baik. Nah, kita sudah deklarasikan arraynya di masing-masing komponen toolbox teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat untuk list itemnya ya, list itemnya artinya ketika nanti kita menginputkan data di sini dalam kotak textbox-nya, ketika kita klik tombol simpan, tabel list view ini akan ngebaca atau ketika kita menginputkan data baru ya, new record, nanti otomatis dia akan menambah lagi ya. Setiap kita input data baru, misalnya kita input satu datanya masuk ke sini nih. Nah, ketika kita masuk input data baru lagi, nanti dia akan masuk membaca di data baru lagi. Dia berarti posisinya nanti di bawah data yang kita inputkan gitu ya. Berarti kita butuh deklarasi lagi untuk yang list view-nya. Nah, kita buat dim lagi ya teman-teman, deklarasi kembali untuk list view, list ya, list item ya. Kita list itemnya dulu. Itemnya kan tadi ada beberapa ya, ada beberapa yang tiga yang nanti kita gunakan. Ada nama, ada nim, nama, dan prodinya
Berarti nanti kita butuh kita list dulu itemnya ya, list item ya, list item, tipe datanya adalah list view item, list view item. Lalu kita panggil lagi list itemnya ya, kan kita sudah buat variabel baru dengan nama list item, maka kita tinggal panggil saja list item sama dengan new ya. Artinya kita mau inputkan, setiap kita input data baru dia akan ngebaca record baru lagi. List view 1 ya, list view item. Oke, kita panggil list view ya, list view item lagi. Oke, list item sama dengan list view 1 ya. Kita masukkan item, lalu datanya berarti masuk data baru, add. Kita masukkan array yang pertama yaitu AR0 ya, AR0. Oke, kita tutup kurung ya. Untuk data pertama AR0 kan tadi deklarasi untuk yang NIM-nya gitu. Nah, kalau sudah, yang kedua ya, list item lagi. Lalu untuk yang kedua kita bukan menggunakan item lagi, di sini kita menggunakan sub item ya, artinya item-item yang baru yang lain maksudnya, baru add. Kita masukkan array yang kedua ya teman-teman, AR, berarti tadi mulainya dari 1 ya, 1 tutup kurung. Oke, ini kita kopikan, ini ganti menjadi 2. Nah, selanjutnya kita pingin ya, ketika setiap kita inputkan data baru, teks yang sudah kita input tadi itu mengosongkan otomatis. Berarti kita butuh di sini untuk clear text ya, atau clear text box-nya text box 1 ya. Text box 1 artinya di bagian nim titik text sama dengan sorry ya, bukan text box 1, kita masukkan text box 2 dulu ya, text box 2 titik text, baru kita clear teksnya, baru teks 3 teks, baru clear. Nah, setelah kita menyebutkan data baru, kursornya akan berpindah otomatis ke bagian text box 2 ya, berarti di bagian nama sintaknya adalah text box 2 titik fokus. Oke. Nah, lalu di sini kita akan buatkan penambahan data ya, maksudnya kalau misalnya kita bukan data, berarti kan setiap record baru itu kan bertambah 1 ya, record baru bertambah 1, record baru bertambah 1. Artinya di sini proses penginputan data itu menggunakan arraynya secara berurutan, itu kita deklarasikan dulu di text box text box berapa tadi, adalah text box 1 ya, text box 1 titik text. Kita buatkan di sini untuk penambahan data ya, penambahan data. Jadi setiap data yang kita inputkan baru ke dalam list view nanti itu akan secara otomatis bertambah 1 datanya. Jadi setiap input baru bertambah 1, setiap input baru
bertambah 1. Nah, seperti itu. Oke. Kalau sudah, coba kita jalankan. Oke ya. NIM-nya kita bikin 101, namanya saya buatkan nama saya saja. Prodinya sistem informasi. Kita simpan. Nah, masuk ya. Nah, otomatis untuk NIM-nya itu bertambah. Jadi bertambah 1. Tadi kan kita awalkan inputnya 101. Jadi otomatis di sini 102. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik ulang untuk NIM-nya. Secara otomatis bertambah menjadi 1 gitu ya. Nah, berarti nanti ketika kita inputkan data yang di 102, otomatis data berikutnya berubah 103. Kita buatkan di sini Fajar Sari. Prodinya teknik informatika ya. Kita simpan. Nah, otomatis dia bertambah ya, jadi 103 karena tadi di sini ada plus 1. Jadi kita itu maksudnya itu adalah untuk NIM otomatis gitu ya. NIM otomatis ini bisa saja kita tambah menjadi 2, kita tambah menjadi 3 digit gitu ya. Tapi alangkah bagusnya biar enak kita tambah 1 saja. Nah, kita inputkan 5 data ya. Di sini kita Susi Puspita. Oke. Prodinya adalah RPL. Kita simpan. Ini masuk 104. Kita masukkan lagi Denny Wahyu. Oke, Denny Wahyu. Prodinya adalah ilmu komunikasi misalnya. Simpan. Oke, data terakhir Ilham Akbar. Prodinya adalah teknologi informasi misalnya. Simpan. Nah, kita sudah punya data dalam list view-nya. Nah, setiap kita menyebutkan data baru, otomatis NIM-nya bertambah 1 ya, sesuai urutan. Nah, lalu kursor ini ya, kursor tadi itu langsung otomatis ketika data baru diinputkan ke list view, dia langsung otomatis ke textbox 2 nih. Itu ada di bagian sini teman-teman, di textbox 2 titik fokus gitu ya, textbox 2 titik fokus. Nah, untuk yang ini ya, ketika kita jalankan kembali, kenapa bisa hilang gitu ya, kenapa data yang tadi kenapa bisa hilang ya, tidak muncul lagi gitu ya. Ya karena memang kita tidak menggunakan database ya. Tidak menggunakan database. Kalau kita menggunakan database, otomatis data-data yang kita inputkan ke dalam list view itu terrecord ya, karena kita menggunakan metode array. Ini hanya untuk menginputkan data biasa saja gitu ya, menginputkan data, membaca text box ya, ke dalam array, nantinya masuk ke dalam list view gitu ya. Kita coba lagi sistem informasi, simpan ya. Oke, sama ya kayak tadi. Nah, itu adalah program sederhana menginputkan data menggunakan metode array 1 dimensi. Nah, jadi teman-teman bisa coba menggunakan metode ini untuk pembuatan input data menggunakan array 1 dimensi. Nah, untuk menggunakan metode multidimensi kita bisa lanjut di video berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.